Hari itu cuaca cerah, langit biru bersih tanpa awan. Raka, bocah berusia 10 tahun yang dikenal aktif dan cerdas, sangat antusias karena ini pertama kalinya ia diajak mendaki gunung oleh ayahnya. Tujuannya adalah Gunung Cikuray, salah satu gunung tertinggi di Garut yang dikenal dengan jalur menanjak dan hutan lebatnya. Mereka memilih jalur via pemancar karena lebih ramai dan relatif aman. Bersama dua sepupu ayahnya, rombongan kecil itu mulai mendaki pagi-pagi sekali. Di awal pendakian, semuanya tampak biasa. Raka sering berceloteh riang, bertanya tentang kabut dan burung yang mereka lewati. Namun, saat mendekati pos 3, Raka tiba-tiba berhenti dan bilang ingin buang air kecil. Ayahnya menyuruhnya pergi sebentar ke semak-semak di sisi kiri jalur. "Jangan jauh-jauh ya, nak," pesan ayahnya sambil duduk melepas lelah. Beberapa menit berlalu. Lalu 10. Ayahnya mulai resah. Ia berdiri dan memanggil, "Raka, sudah belum, nak?" Tak ada jawaban. Ia mulai menyusuri semak-semak, meneriakkan nama anaknya berulang kali. Tapi yang terdengar hanyalah hembusan angin dan suara dedaunan bergesekan. Tiba-tiba terdengar suara kecil memanggil balik, tapi dari arah belakang jalur. Ketika dikejar, suara itu berpindah, seperti menjauh. Tak masuk akal. Seolah-olah suara itu dimainkan, atau dipantulkan. Sepupu ayahnya mencoba menenangkan, mengira Raka hanya bercanda atau tersesat sedikit. Tapi hingga matahari mulai tenggelam dan suhu gunung turun drastis, Raka tak ditemukan. Mereka terus mencari dengan senter seadanya, hingga larut malam. Namun semakin dicari, suara-suara aneh makin sering terdengar, tawa kecil, bisikan dari arah semak, bahkan bunyi langkah kecil yang tak terlihat wujudnya. Dengan tubuh gemetar dan penuh kecemasan, sang ayah akhirnya memutuskan turun sementara untuk meminta bantuan. Ia terus menoleh ke belakang, berharap Raka muncul tiba-tiba dari balik pohon. Tapi malam itu, harapan berubah menjadi ketakutan, karena hutan Gunung Cikuray ternyata menyimpan misteri yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Hilangnya Raka bukan sekadar tersesat. Seolah ada yang menariknya, masuk ke dalam dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Pagi hari setelah Raka dinyatakan hilang, tim SAR gabungan dari relawan lokal, pendaki senior, dan aparat kepolisian mulai melakukan penyisiran di jalur pendakian Gunung Cikuray. Lokasi terakhir Raka terlihat adalah sekitar pos 3, dekat tikungan menuju semak yang berbatasan dengan jurang kecil. Daerah itu dikenal oleh warga sekitar sebagai zona angin putar, tempat di mana orang sering tersesat atau mendengar suara-suara ganjil. Ayah Raka tidak beranjak jauh dari tempat terakhir anaknya menghilang. Ia terus memanggil, suaranya parau dan hampir putus asa. Tapi anehnya, beberapa kali suara anak kecil seperti membalas, meski samar dan bergema, seakan datang dari arah yang tak masuk akal, kadang dari bawah tanah, kadang dari pepohonan. Pada hari kedua pencarian, cuaca mulai berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan suhu mendadak dingin walau masih siang. Salah satu anggota tim pencari, Kang Wira, seorang pendaki yang sudah 10 tahun menjadi relawan SAR di gunung-gunung Jawa Barat, mengaku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Ia mengatakan saat menyusuri lereng dekat lembah kecil di sisi barat, ia melihat siluet seorang anak kecil berdiri di balik pohon pinus, dengan seorang pria tinggi berjubah hitam berdiri tak jauh di belakangnya. Sosok berjubah itu tidak bergerak, hanya menatap lurus. Namun yang membuat Kang Wira merinding, matanya terasa panas dan kepalanya mendadak berdenyut saat mencoba mendekat. Begitu ia menyentuh pepohonan tempat kedua sosok itu berdiri, keduanya lenyap tanpa jejak. Tak ada bekas kaki, tak ada suara. Hanya keheningan yang menggigit. Warga setempat yang ikut membantu mulai khawatir. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Ujang, memperingatkan dengan serius. Kalau bocah itu dibawa ke lembah Gunung Buta, dia tidak akan bisa kembali dengan mudah. Itu tempat para penghuni lama, bukan manusia. Hanya bisa dijemput jika dipanggil dengan hati yang bersih dan ikhlas. Ayah Raka hanya bisa menangis mendengar itu. Di malam hari, ia tidur di dekat api unggun pos SAR sambil memeluk jaket anaknya yang ditemukan di semak. Jaket itu basah, padahal cuaca cerah seharian. Tak ada penjelasan bagaimana bisa berada di sana, dan yang lebih mengerikan, ada bau aneh dari jaket itu. Seperti dupa, dan tanah basah yang membusuk. Lembah Gunung Buta mulai menjadi pusat kecurigaan. Namun tempat itu tak ada di peta pendakian manapun. Konon hanya bisa terlihat oleh mereka yang dipanggil. Dan kini, banyak yang percaya Raka telah dibawa ke tempat itu. Tapi siapa yang memanggilnya? Dan untuk apa? Hari keempat sejak Raka menghilang. Harapan mulai menipis.
Setiap jengkal hutan di sekitar pos 3 hingga lembah bawah telah disisir. Drone thermal pun diterbangkan, tapi tak menemukan tanda-tanda kehidupan, seolah Raka menghilang begitu saja dari peta dunia. Namun pada sore hari, tepat pukul 17.10, salah satu relawan pendaki bernama Iwan melaporkan suara aneh dari arah barat daya jalur hutan. Suara itu seperti nyanyian lirih, melodi yang asing, dilantunkan dengan suara kecil seperti anak-anak. Iwan dan 2 anggota SAR segera bergerak ke arah suara, menyusuri jalur sempit di antara pohon-pohon besar yang akarnya menjulur seperti tangan. Semakin mereka dekat, kabut mendadak menghilang, seolah terbelah, memperlihatkan sebuah pondok kecil berdinding kayu tua, nyaris tertutup lumut dan tanaman liar. Dan di sana, di depan pintu yang setengah terbuka, duduklah Raka. Ia menatap mereka dengan tenang, matanya bening tapi kosong. Wajahnya tak menunjukkan rasa takut atau trauma. Tubuhnya bersih, tak ada luka, tak ada goresan. Bahkan bajunya tampak utuh, hanya sedikit berdebu. Saat ditanya apakah ia baik-baik saja, Raka menjawab, "Aku cuma tidur sebentar. Kakek yang tinggal di rumah ini baik kok. Dia kasih aku makan dari kendi batu. Makanannya enak, kayak nasi tapi dingin dan bening." Iwan dan tim SAR saling menatap dengan bingung. Mereka memeriksa pondok itu, tapi tidak menemukan siapapun di dalamnya. Hanya ada satu bangku, meja pendek dari kayu, dan kendi batu berlumut di pojok ruangan. Tak ada tanda kehidupan lain. Saat mereka keluar untuk memberi kabar lewat HT, kabut kembali turun mendadak, dan saat menoleh ke belakang, pondok itu telah menghilang. Tanpa bekas, tanpa jejak. Yang tersisa hanya rerumputan liar dan gundukan tanah kecil, seolah pondok itu tak pernah ada. Mereka membawa Raka turun dengan hati campur aduk antara lega dan bingung. Di sepanjang perjalanan turun, Raka banyak diam. Sesekali dia tersenyum kecil sendiri, dan saat ditanya tentang apa yang dia lihat selama 4 hari itu, jawabannya justru menambah rasa ngeri. Di tempat itu, siang dan malam gak ada bedanya. "Aku cuma dengar suara dari tanah, katanya aku harus diam dulu, karena belum waktunya pulang. Tapi kakek bilang, karena ayah terus manggil dari hati, pintunya bisa dibuka." "Siapa, kakek itu? Apa pondok itu benar-benar nyata? Ataukah Raka telah masuk ke wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang dipilih?" Tak ada yang bisa menjawab pasti. Yang jelas, Raka kembali. Tapi dunia yang ia lihat, bukan dunia yang sama dengan yang kita pijak. Sekilas, kepulangan Raka disambut sukacita. Tetangga dan kerabat berdatangan untuk melihat langsung bocah ajaib yang dinyatakan hilang selama 4 hari di Gunung Cikuray. Dokter yang memeriksanya pun bingung. Raka sehat, tidak kekurangan cairan, tekanan darah normal, bahkan nafsu makannya baik. Namun yang tak bisa dijelaskan adalah, ada tanda merah samar di belakang telinganya, berbentuk lingkaran kecil. Seperti bekas luka bakar ringan, tapi tidak terasa nyeri. Ibunya, Bu Lestari, merasa ada yang berbeda sejak Raka kembali. Anak itu menjadi pendiam. Ia sering duduk menghadap jendela kamar lantai atas dan menatap langit tanpa berkedip selama berjam-jam. Saat ditanya apa yang ia pikirkan, jawabannya selalu datar, "Aku lagi dengerin mereka ngomong, Bu." Malam pertama setelah kembali, Bu Lestari terbangun oleh suara kursi bergeser dari arah dapur. Saat ia turun, ia menemukan Raka duduk di meja makan, menghadap utara, dengan mata terbuka lebar tapi tak bereaksi saat dipanggil. Di depannya ada kertas dan pensil. Ia sedang menggambar, dan hasilnya mengejutkan. Gambarnya berupa lingkaran-lingkaran spiral yang saling bertaut, dengan satu titik merah di tengahnya. Di bagian bawah kertas, Raka menulis dengan huruf besar, "Gerbang sudah dibuka." Tak hanya itu, setiap malam, hewan peliharaan keluarga mereka, seekor kucing dan anjing kampung, menjadi agresif. Kucing selalu menghindar dari kamar Raka, mengeong keras sambil menatap langit-langit. Anjing menggonggong ke arah tangga lantai 2, terutama saat lewat tengah malam. Saat diselidiki, lampu kamar Raka kadang menyala sendiri, dan radio tua di ruang keluarga menyala jam 3 pagi, memutar siaran yang tak jelas sumbernya, berisi suara dengungan, diselingi suara seperti desah napas anak kecil. Puncaknya terjadi di malam keempat. Ayah Raka mendengar suara langkah kaki ringan dari arah atap. Ia naik untuk memeriksa, dan menemukan Raka berdiri diam di ujung atap rumah, menghadap ke arah Gunung Cikuray yang samar terlihat di kejauhan. Wajahnya kosong, matanya terbuka tapi tak fokus. Saat ditarik turun, Raka hanya berbisik, "Kakek bilang, aku harus siap. Waktunya sebentar lagi." Keluarga mulai dilanda kecemasan mendalam. Mereka membawa Raka ke ustaz, ke psikolog anak, bahkan ke dukun tua yang dipercaya mampu membaca aura.
Hasilnya nyaris sama, Raka telah melihat dan mengalami sesuatu yang tak semestinya. Menurut si dukun, sebagian jiwanya masih terkait dengan dunia yang berada di balik gerbang Gunung Buta. Dan gerbang itu, kata mereka, tak pernah tertutup sepenuhnya. 2 minggu setelah Raka ditemukan, rasa tenang yang sempat menyelimuti keluarga kecil itu berubah menjadi ketakutan tak berujung. Setiap malam, suara aneh seperti langkah kaki kecil, bisikan dari balik lemari, hingga bau tanah basah menyelimuti rumah mereka. Raka sendiri tampak hidup di 2 dunia. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis sambil berkata lirih. Aku nggak boleh lupa jalan pulangnya, kalau lupa, aku nggak bisa balik lagi. Ayah Raka akhirnya menghubungi Kang Wira, relawan SAR yang pertama kali menemukannya di pondok misterius. Kang Wira merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia memutuskan kembali ke Gunung Cikuray bersama 2 temannya. Tujuan mereka jelas, mencari kembali pondok kayu tempat Raka ditemukan, dan mencari bukti fisik apakah tempat itu benar-benar nyata, atau sekadar ilusi dari alam gaib. Perjalanan dimulai dini hari. Mereka menyusuri jalur yang sama, membawa kamera, drone, GPS, dan berbagai alat pelacak. Tapi sejak memasuki kawasan barat daya, yang diduga lokasi lembah Gunung Buta, peralatan mereka mulai bermasalah. Sinyal GPS menghilang, drone jatuh mendadak seolah baterainya disedot, dan kamera hanya merekam gambar putih pekat, meski cuaca cerah. Namun Kang Wira bersikeras masuk lebih dalam. Ia yakin medan yang mereka injak adalah area yang sama seperti saat ia menemukan Raka. Dan benar saja, setelah melewati belukar tebal yang seperti terbuka sendiri, mereka melihatnya lagi, pondok tua berdinding kayu. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Angin tidak bergerak. Udara terasa hampa. Di depan pintu pondok itu, ada simbol lingkaran dengan titik merah, sama seperti yang digambar Raka berulang kali. Saat hendak mendekat, salah satu temannya terjatuh tanpa sebab. Darah mengalir dari telinga kanannya. Ia menggigil, matanya membelalak dan hanya bisa berbisik. Ada yang ngelihatin kita dari dalam, matanya banyak. Mereka segera mundur. Tapi sebelum pergi, Kang Wira mencoba memotret pondok itu sekali lagi. Hasilnya, layar kameranya hitam, lalu tiba-tiba muncul satu gambar. Bukan gambar pondok, tapi foto wajah Raka, menatap lurus ke kamera. Wajah itu datar, dan di belakangnya, berdiri sosok tinggi berjubah dengan tangan yang memegang pundak Raka. Tak ada yang pernah kembali ke lokasi itu sejak kejadian itu. Kamera Kang Wira disimpan dan tak pernah dibuka lagi. Dan Raka? Hingga kini, setiap tanggal yang sama saat ia ditemukan, ia akan duduk diam menghadap gunung. Dan selalu mengucapkan kalimat yang sama. Aku masih ingat, aku harus kembali nanti. Entah siapa yang menunggunya, dan entah apa yang masih melekat dalam dirinya dari lembah yang tak boleh dilihat, lembah Gunung Buta.